Saya ingin membagikan sebuah kisah hidup dari kasus yang saya tangani. Namun sebelumnya saya mau disclaimer bahwa video yang saya buat adalah bukan untuk menceritakan aib seseorang, namun tujuannya adalah hanya untuk edukasi, khususnya bagi anak-anak maupun keluarga-keluarga. Pada tahun 2017 terjadi sebuah kasus pembunuhan di Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Wiwa Barat. Kasus ini dilakukan oleh seorang anak bernama sebut saja Umbu dan kakaknya serta beberapa orang terdekat mereka yang berjumlah 5 orang pelaku. Mereka melakukan pembunuhan terhadap ayah kandung dari si Umbu. Saat itu Umbu berusia sekitar 16 tahun dan sementara duduk di bangku kelas 10 SMA. Sewaktu saya turun ke TKP untuk menggali informasi, saat itu pikiran saya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Sebab baru pertama kali saya menangani kasus pembunuhan oleh anak terhadap ayahnya yang notabene orang tua kandung yang telah membesarkannya. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, secara acak saya mewawancarai berbagai pihak dan setelah itu barulah saya mewawancarai Umbu. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa Umbu adalah anak yang baik, santun, rajin, serta aktif bersekolah. Intinya, informasi tentang Umbu adalah positif. Motif dari pembunuhan tersebut adalah akumulasi amarah, kekecewaan, dan dendam terhadap ayahnya yang sudah tak tertahankan lagi. Umbu mengatakan bahwa ia sudah sangat muak dengan perilaku ayahnya. Ia bercerita jika ayahnya memiliki 2 orang istri, namun masih juga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain yang tidak lain adalah iparnya sendiri. Ayahnya juga melarang mereka membuat rumah jika mengambil batang bambu dari kebun ayahnya. Ayahnya juga meminta pembagian hasil sawah setelah panen meskipun ayahnya tidak ikut bekerja. Ayahnya juga tidak memperhatikan kebutuhan sekolahnya. Ayahnya juga sering memaki ibunya. Ayahnya juga yang meracuni hewan ternak mereka yang mereka pelihara. Intinya informasi tentang ayahnya adalah negatif. Informasi ini didukung oleh kakaknya yang juga terlibat dalam kasus ini. Bahkan pihak pemerintah desa dan polsek setempat pernah menyelesaikan kasus ayahnya yang berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap iparnya. Setelah mendengar serta mendapat informasi demikian, akhirnya terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di pikiran saya. Mengapa anak kandung tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri? Akhirnya saya berkesimpulan bahwa ayah yang baik jika dibunuh oleh anak-anaknya maka anak tersebut adalah bejat. Sedangkan anak-anak yang baik dapat membunuh ayahnya berarti ayahnya mungkin bejat. Maaf, istilah ini saya gunakan bukan untuk menyudutkan. Perbuatan Umbu kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga oleh Pengadilan Negeri Waikabubak memutus pidana penjara kepada Umbu selama 3 tahun. Saat dalam lapas Waikabubak, oleh Pengadilan Negeri tetap memberikan kesempatan kepada Umbu untuk melanjutkan sekolahnya. Umbu pun melanjutkan sekolahnya di SMA Katolik Waikabubak. Meskipun setiap hari ia harus berjalan kaki dari lapas ke sekolah. Kisah Umbu saat bersekolah menjadi cerita tersendiri bagi saya, yang mana pernah suatu ketika pihak sekolah menghubungi saya jika Umbu belum membayar biaya sekolah serta pakaian olahraga sebesar Rp900.000. Dan karena belum membayar maka ia tidak diikutkan dalam ujian semester. Karena sayalah yang mengurus Umbu untuk bersekolah di sana, maka sayalah yang harus bertanggung jawab. Saya pun mencoba menghubungi keluarganya, namun belum ada hasil. Akhirnya saya memutuskan untuk membayar biaya tersebut. Rupanya Tuhan melihat kebaikan tersebut. Kemudian 2 minggu setelah itu Tuhan menggantikannya hampir 2 kali lipat. Kisah itu menjadi motivasi dalam hidup saya sampai saat ini.
Jika Umbu kamu melihat video ini, saya berharap Umbu mengenang kembali kisah-kisah hidupmu dan tetap menjadi manusia seutuhnya. Pesan yang saya ingin sampaikan khususnya kepada para orang tua, rawatlah anak-anakmu dengan baik, bertanggung jawab, dan penuh dengan kasih sayang. Kelak mereka akan merawatmu sebagaimana yang engkau perbuat kepada mereka.